Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Yosef Devantris Sigondo, pegawai negeri sipil instansi Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pangkat penata muda golongan 3, jabatan fungsional pelaksana. Pada kesempatan ini saya mau membagi pengalaman saya sebagai Satuan Polisi Pamung Praja lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keseharian. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Satuan Polisi Pamung Praja, tentu kami anggota Satuan Polisi Pamung Praja melekat langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kami mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan tegas. Ini sesuai dengan semboyan dari Satuan Polisi Pamung Praja, Praja Wibawa. Nah, untuk itu, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, anggota Satuan Polisi Pamung Praja wajib hukumnya untuk mengetahui tugas dan pokok fungsi Satuan Polisi Pamung Praja yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja. 1. Menegakkan perda dan perkada. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini kami membuat video sebagai syarat untuk kenaikan jenjang di jabatan fungsional Satuan Polisi Pamung Praja. Pagi, Komandan. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Izin melaporkan sesuai dengan surat tugas, maka surat tugas diberikan kepada pengawal Satuan Polisi Pamung Praja untuk mengawal Pasekda ke daerah. Personil sebanyak 2 orang, mereka menggunakan kendaraan roda 4. Mohon petunjuk selanjutnya. Laporan diterima, laksanakan sesuai dengan rencana. Siap. Terima kasih. Izin, Komandan. Selamat pagi. Pagi. Ya, baik, sesuai dengan surat perintah tugas pada hari ini, kalian ditugaskan untuk pengawalan Pasekda ke daerah. Oleh karena itu, saya menyampaikan agar setiap pelaksanaan tugas hari ini dalam pengawalan boleh berjalan yang baik, kedepankan keselamatan, kedepankan keamanan, itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tupoksi yang dikerjakan berjalankan sesuai dengan rencana. Itu yang menjadi tugas pokok kalian untuk pengawalan Pasekda ke daerah. Siap. Baik. Lapor. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja pada kesempatan ini siap untuk melakukan kegiatan perda dalam patroli pada siang hari ini. Jangan kerjakan. Siapa namanya, Mas? Aman. Dari mana? Jawa. Dari begini, Mas.
Hai, selamat malam. Malam Pak. Pak Satlimas. Dengan Pak siapa lagi nih Pak? Pak Mirza Pak. Oh iya Pak Mirza, terima kasih Pak sudah kembali ke kami. Terima kasih nih. Pak Mirza nih. Iya Pak. Tapi kan memang dia itu Dari rumah nih Pak Mirza. Ada rumah. Kebetulan ada kegiatan di luar tadi dari sekalian keliling-keliling kompleks ini. Oh iya baik. Jadi pada kesempatan ini saya menghadirkan Pak Mirza sebagai Satlimas di daerah Sungai Tangka ini Iya Pak. Betul. untuk mencari informasi bagaimana tentang perkembangan keamanan di daerah kita ini. Kebetulan Bapak sebagai Satlimas. Jadi mungkin sesuai dengan pemantauan Pak Mirza, apakah di daerah sekitar Sungai Tangka RT/RW yang Bapak kendalikan keamanannya ini, apa kita melihat seperti kerumunan-kerumunan anak-anak di tengah malam, preman, gimana? Kalau sampai saat ini saya akan pada umumnya masih kondusif. Tapi terkadang kalau tengah-tengah malam ada sekitar kurang lebih 5 sampai 6 orang itu biasa terjadi di persimpangan jalan. Iya, iya, mungkin orang-orang muda ya. Iya Pak. Jadi mungkin orang-orang luar sekitar jalan raya di sana itu ada, kalau sudah ada patroli wilayah kota itu mereka langsung bubar. Gila. Langsung bubar. Artinya mereka tahu jam-jam tertentu akan Iya. berkulir masuk. Iya, Pak. Ya, jadi artinya selama Bapak menjabat sebagai seorang Satlimas, belum pernah ada semacam kacauan oleh preman begitu. Ya, untuk sampai saat ini belum ada Pak, dan semoga tidak terjadi lah ke depannya begitu. Oh iya baik, berarti ini cukup kondusif daerah Sungai Tangka, RT/RW yang dimana tempat yang Bapak kendalikan keamanannya. Tapi saya boleh tahu, kalau di RT/RW di sekitar sini, Satlimas ada berapa orang? Memang sendiri-sendiri, satu orang saja. Kalau saat ini sendiri kurang lebih dua. Berdua. Karena ini daerah kota Ya, jadi kita diperkuat hardware supaya kita ada yang masuk, ada yang sakit misalnya, ada Ya, betul. terhalang kegiatannya mungkin di sini. Jadi ceritanya malam ini sudah patroli keliling, Iya. apalagi ini sudah jam 12. Ya, jadi saya mencoba menggali informasi karena kami juga kadang mendengar dari informasi masyarakat di belakang Sungai Tangka ini. Kemarin-kemarin kita dengar bahwa ada sekelompok orang biasanya kalau tengah malam itu bergerombolan memakai motor, biasanya itu yang membuat kerusuhan, atau bukan kerusuhan tapi keributan. Apalagi dengan motor knalpot yang brong-brong itu. Jadi kami mendengar bahwa itu. Jadi sekarang kami coba menggali apakah memang itu di sini atau memang anak-anak dari luar. Kemungkinan itu dari luar. Ada berarti ini ya kita mencoba untuk kayak menggali ini supaya kedepannya kami boleh menjadikan area ini terjaga, artinya menjadi area patroli dari Satuan Polis Pamung Praja. Jadi ketika kami mendengar bahwa seperti informasi-informasi itu ternyata informasi tidak benar, apalagi mungkin catatan secara keseluruhan keamanan di sini ada sebagai seorang Satlimas, mungkin catatan yang mungkin paling tidak kondusif di daerah ini ada tidak? Catatannya Pak, mungkin ada oknum lah Pak ya. Oh, iya. Kalau yang mau buat kekacauan karena mungkin Sudah mabuk mungkin. Iya, mungkin faktor mabuk atau kan kebetulan zaman sekarang itu banyak yang pesta-pesta klaim lah Pak. Oh, iya. Ya. Itulah Pak yang biasanya akan Oh, iya. didapat. Tapi sifatnya oknum. Ya oknum Pak. Ya, sudah didapat kalau cuma sendiri. Jadi saya merasa bersyukur sekali atas kehadiran pemirsa malam ini untuk memberikan penjelasan tentang keadaan di daerah Sungai Tangka ini sebagaimana tempat di mana pemirsa sebagai pengendali keamanannya. Di luar daripada itu kan tentu segala sesuatunya kita selalu berkoordinasi dengan keamanan setempat, Satpol, Babin Kamtibmas, dengan TNI Polri yang ada. Jadi ini sangat luar biasa. Saya sebagai seorang Satpol PP, saya juga merasa bersyukur dan terima kasih karena daerah yang
disampaikan bahwa ini adalah daerah tanda kutip mungkin jalur merah, tapi ternyata bukan. Karena ini daerah yang sangat kondusif aman. Jadi itu memang kemarin-kemarin itu mungkin berita-berita hoax saja. Ya, betul Pak. Jadi saya minta maaf sebelumnya Pak, karena Bapak sudah datang dari jauh-jauh. Saya terima hanya- kasih juga ini Pak atas kehadiran Bapak di sini sebagai Satuan Polisi Pampraj ya, Ya. dalam mengedukasi kepada kami, terkhusus kepada saya, Ya. Satlinmas. Jadi kami nanti ini tetap penyuluhan kepada masyarakat atau warga sekitar. Ya benar-benar. Nah, ini pertanyaan Pak, supaya kita saling tahu apa yang menjadi informasi penting. Ya, karena sekarang ini kan desus-desus cerita kadang tidak keruan yang sebenarnya tidak terjadi dibilang terjadi, padahal itu cuma hoax saja. Jadi kita harus tetap mengedepankan citra bagaimana kerja kita bersama dengan pemerintah setempat, apalagi ini kan dengan kelurahan. Ya. Ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Saya terima kasih Pak untuk kehadiran Bapak yang sebagai Satuan Polisi Pampraj yang telah hadir di Daerahnya Bapak daerah sini. saya Pak ya. Oke. Izin Pak, saya Oke. lanjut lagi Ya, Pak. Oke, Ya. terima kasih. Malam Pak. Malam. Aduh, selamat malam. Oi, lagi ngapain ini? Oi, sudah tengah malam masih ada di pinggir jalan. Terus itu sana anak muda itu sama-sama dia temannya. Ayo. Oh iya. Teman kami Pak. Iya, maksudnya begini. Ini kan sudah tengah malam, ini sudah jam 11.12 ini. Apakah orang tua kalian tidak mencari ini orang muda semua ini ada di pinggir jalan ini? Biasanya kami kumpul-kumpul tiap malam Pak di sini. Oh, Kebetulan tadi kami iya. dari mana ini? Dari tempat kerja? sholat tadi. Sholat. Tapi sampai sekarang belum Belum kembali ke pulang. rumah. Wah, ini luar biasa bicara tentang sholat ini sudah tadi jam maghrib jam 6, terus Isya jam berapa? Setengah 8, jam 8. Itu sudah jam berapa ini? Tapi Biasa paling Pak anak muda. Oh iya, tapi paling tidak ketika kita pulang ke rumah atau kita keluar dari rumah sampai tengah malam pulangnya, paling tidak kalian harus bawa serta identitas diri. Pertama, KTP harus ada. Apalagi kalian menggunakan motor. Apakah punya SIM semua ini? Belum ada ini Pak. Wah, Kalau saya ada JC mungkin ya Pak. ada SIM. Bagus ini Bapak bagus punya SIM. Tapi bagaimana Anda sudah punya motor lantas tidak punya SIM? Ini jelas menyalahi aturan. Aturan menggunakan kendaraan. Yang kedua, kita ngumpul-ngumpul di pinggir jalan sampai tengah malam begini, ini menyalahi aturan ketertiban dan ketentraman. Jadi kami sebagai Satpol PP tentu selalu menghimbau kepada masyarakat, apalagi kita orang-orang muda seperti kita ini, harus ingat bahwa ketika tengah malam, kita harus bergegas untuk pulang ke rumah supaya kembali bersatu dengan keluarga. Mungkin ada yang mau dirundingkan bersama keluarga di rumah, itu baiknya harus bersama-sama. Jadi jangan sampai kalian ada di luar rumah, sesuatu yang mau dibahas di rumah bersama mungkin bapak, mama, ataukah saudara-saudara yang lain tidak bisa dilaksanakan karena kalian masih di luar. Iya. Jadi saya minta supaya cukuplah malam ini saja. Pulang dari sholat, ya pulanglah ke rumah. Jangan sampai sholat di pinggir jalan, selesai di pinggir jalan bersama teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan jangan berkelanjutan. Ya. Jadi saya yakin bahwa seperti orang muda satu ini dia betul-betul taat tentang agama. Paling tidak kita semua namanya agama tetap taat. Ya 5 waktu kita tetap taat supaya kita hadirkan sesuatu yang baik ketika kita pulang dari masjid, kita juga membawa warna baru buat keluarga. Ya, jadi paling tidak janganlah berkumpul. Karena ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, ini juga ini bapak ini. Ini bapak ini juga. Oh ini bapak orang muda juga. Saya kira bapak berhalnya ini orang muda ya. Ya, ini juga teman-temannya semua ini. Ini teman saya semua Pak. Oh iya, tapi dia menyendiri tadi, jadi saya pikirnya orang lain. Tapi ada semua SIM nyata, ada KTP. Saya belum ada Pak. Ya urus, sama gitu urus. Pengurusannya sangat mudah. Ya, iya. Jadi sekiranya apa yang saya sampaikan ini buat kepentingan kita juga. Karena ketika kita menjaga ketertiban, ketentraman, baik itu di jalan, baik itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita apa saja, itu sangat bermanfaat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita. Siapapun melaksanakan ketertiban dan ketentraman, itu membawa dampak besar buat orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi saya kira pada malam hari ini dengan Bang siapa ini?
Pak Surya. Pak Surya. Ini Pak? Ini Pak Denny. Pak Denny. Wih, luar biasa Pak Denny. Pak. Isan. Dari gimana ini? Mau dipasimbung. Pokoknya dipasimbung memang besok. Sudah menurut kesempatannya nih teman-teman dari guru ya. Betul. Dan ya atas saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Lingkul ya? Naik tinggi. Ya, saya silakan. Saya baru masuk tadi, saya dengar seru sekali cerita-ceritanya. Ya, tapi begini, kami dari Satpol PP pada malam hari ini hadir di tempatnya BNPB DNAI bahwa kami menerima layanan surat dari Polrestabes. Besok kalian akan turun ke jalan menyuarakan aksi buruh. Ya, caranya nih sama teman-teman ini. Ya, untuk itu maka kami sebagai penegak perda dalam hal ini keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat, kami hadir untuk menyampaikan mediasi kepada teman-teman, diskusi teman-teman bahwa alangkah baiknya besok itu kita lakukan secara mediasi saja dengan dinas terkait supaya tidak terjadi keramaian di jalanan ketika kita unras atau bagaimana teman-teman? Ya, nanti begini, sama kayak pasar bulan. Ya. Kami akan koordinasikan sama teman-teman dan jurnal lapangan ya. Ya, bagaimana langkah lebih baiknya kita koordinasikan dulu. Jangan sampai cuma saya yang lihatkan tapi rekan-rekan lain tidak setuju. Ya, jadi begini, itu juga suatu usulan yang baik karena waktu kita kan masih ada hari malam ini sampai besok. Jadi untuk itu kita mengefisiensi waktu supaya mungkin bisa ditelepon teman-temannya supaya bisa dikabari bahwa ada Satpol PP datang memberikan himbauan supaya alangkah baiknya besok jangan kita adakan pergerakan unras secara masif, tetapi kita lakukan kegiatan dengan pendekatan langsung formil ke dinas terkait dari dinas tenaga kerja tentang bagaimana upah buruh ke depannya. Nah, jadi silakan coba telepon dulu depannya supaya korlapnya supaya bisa kita putuskan bahwa besok itu apakah tidak jadi turun tetapi langsung hadir ke kantor dinas tenaga kerja untuk mediasi langsung dengan mereka. Nanti kami yang boleh kawal. Kalau persoalan itu ya salahkan saya sama kita yang teman-teman. Oh, ya ternyata di sini semua. Ya. Karena kan yang bawa ini semua tinggal ikutin terus. Oh iya. Kalau begitu terima kasih banyak karena kami dari Satpol PP merasa bangga dan melihat apa yang menjadi bentuk diskusi kita pada saat ini dengan jawaban bahwa ternyata korlap, koordinator lapangan, jadi lapangan dengan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, suaranya berada di tempat ini. Ya. Jadi keputusan bahwa besok itu tidak jadi turun. Tidak itu ini Pak ya. Dan kan kita ini semua koordinasikan dengan lain-lainnya. Ya. Ini kan teman-teman dari guru ini semua anak ini bawa mendesak ini untuk aksi. Ya. Untuk kesejahteraan rekan-rekan mereka ini teman-teman. Nah itulah tadi saya bilang kenapa kami mintanya mediasi langsung untuk bertemu langsung dengan terkait karena apabila kalau kita turun ke jalan begitu banyak akan terjadi masalah. Pertama terjadi kemacetan tentu macet jalan. Dua keramaian yang akibat aksi buruh itu juga membuat simpati dari masyarakat itu semakin berkurang kepada aksi kita. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan bahwa alangkah bagusnya kita langsung bikin terobosan ketemu langsung dengan dinas terkait. Kami yang mediasi, kami yang antar kalian untuk sana. Ya, Aksi kami dari sini persuasif Pak. Persuasif. Ya. Dari yang kami Pak. Tidak bukan jangan kita mau Ya. Oke baik kalau Bapak begitu. tahu kalau buruh yang aksi bagaimana ya? Oh iya. Supaya ini artinya supaya tidak terjadi kumpulan orang, tidak terjadi keramaian itu maksud kami begitu supaya umatnya supaya semuanya boleh berjalan yang baik, lancar. Jadi bagaimana keputusan ini? Tetap melakukan aksi atau ya urusan-urusan orang saja ke dinas terkait? Jadi mungkin sesuai dengan kesepakatan kita ya. Teman-teman juga di lapangan mungkin kita tadi Pak.
kalau memang ada kejelasan dari pihak yang terkait, ya kita mediasi saja. Oh iya, kami siap untuk mengantar. Tidak ada ya, terpaksa. Kita kasih Oh iya, terima kasih. Kami akan menjembatani bapak-bapak korlap, jenderal lapangan dengan teman-teman aktivis untuk masuk ketemu langsung dengan dinas terkait. Oke? Siap, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Teman-teman, pada saat ini kita akan menyimpan barang sitaan dari pelanggaran pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Lego-Lego, sehingga ini merupakan barang sitaan yang perlu kita amankan di tempatnya. Karena pada saat ini kita belum mempunyai gudang, jadi kita meletakkan di tempat yang sudah ada barang bukti sebelumnya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan menyimpan ini sebagai barang bukti dan menjadi pengamanan dari Satuan Polisi Pamor Jaya Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Untuk kami sampaikan bahwa disinilah tempat kami akan dan selalu menyimpan barang bukti bentuk pelanggaran pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Lego-Lego, di sepanjang trotoar yang menggunakan ini bahan-bahan dan alat ini sebagai tempat untuk mereka berjualan, sehingga ini kami sita karena melanggar aturan Perda yang berlaku. Untuk itu inilah tempatnya. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Muhammad Sudros. Ya, Pak Aditya. Baik teman-teman, pada sore hari ini kami dari Satuan Polisi Pamor Jaya Selatan, kami hadir di tempatnya Bapak ini untuk memberikan verifikasi tentang penertiban di lingkungan Bapak. Karena Satuan Bapak sebagai Satlen Mas ya, seperti Satuan Pelindungan Masyarakat. Ini kelurahan apa Pak? Kecamatan Mariso, Kecamatan Oh, yang dapat ada ini Mariso ya, ini Mariso cukup luas ya. Oke baik, terkait dengan kegiatan yang tentu Bapak sudah lakukan setiap malam, setiap hari dalam kegiatan patroli rutinitas Satlimas ya. Tentu kita sudah tahu sebenarnya aturannya. Cuma kami hadir ini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, edukasi tentang bagaimana cara patroli yang sesungguhnya, apa yang kita lakukan jika kita dapati suatu kejadian. Jadi kami ingin memberikan pemahaman tentang hal-hal itu supaya ketika kita bertugas patroli keliling di area wilayah penambungan ini, wilayah Mariso ini, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok yang kita emban pada saat ini. Sudah berapa tahun Pak jadi Satlen Mas? Sekitar 4 tahun. Jadi Pak Adit bersama teman bahwa dalam melakukan patroli ini saya mau sampaikan edukasinya ya, bahwa dalam melakukan patroli lingkup wilayah penambungan ini, pertama tentu kita harus kenali lokasi kita. Pasti kita kenal toh? Kita kenali RT RW-nya. Terus kita juga harus mengenali apakah di daerah ini misalnya mungkin adakah terjadi kerumunan di malam hari. Biasanya mungkin anak muda banyak. Mungkin sampai begadang sampai tengah malam, dan di lain halnya ketika kita berjalan patroli, kita melihat mungkin ada tumpukan sampah, itu juga mungkin kita harus laporkan ke pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini kelurahan, kecamatan, kan yang terdekat dengan Bapak sebagai satu mas. Itu yang pertama, kita harus kenali wilayah karena itu sangat penting. Kemudian yang kedua, dalam melakukan kegiatan patroli itu paling tidak berpasangan atau sendiri? Berpasangannya? Biasa kadang menyesuaikan oh ya. Tapi sesuai dengan SOP-nya itu kita harus berpasangan. Karena di dalam penambungan itu agak besar, jadi kita harus patrolinya bersinambungan itu berpasang-pasangan supaya ketika ada kejadian di lapangan kita saling menguatkan, mungkin butuh saksi atau butuh foto mungkin apa segala macam atau teman. Jadi itu yang sangat penting untuk dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita juga mungkin dalam patroli kita gunakan pakai dengan HT. Oh ya HT-nya ini ada. Wah, luar biasa ini.
Ini Pak, HT-nya mantap ini. Memang ini standar. Standar ya. Wah, Texas ini, filmnya sudah ini, sudah merek Texas ini luar biasa. Jadi ini berarti ini sudah kelasnya sudah luar biasa ini pasarnya masing-masing. Ya. Untuk itu maka tentu dalam patroli bukan saja ini kita bawa dan mungkin bukan saja jalan kaki. Mungkin patroli kita menggunakan motor juga. Motor, mungkin seperti sepeda. Ini kan caranya kita untuk mempercepat proses itu motor sepeda. Ya kita juga manusia bukan mesin. Iya. Jadi memang itulah. Dan mungkin saya mau bertanya, selama kita patroli, apakah kita bisa menemukan kejadian-kejadian? Ini ya udah biasa juga dari kelurahan lain kebetulan kita tanya mana apa sih kalau baca apa sih ya saya ngumpul sampai tengah malam ya, sampai ke gitar mungkin ya di mana satu titik juga biasa warga kadang mau sudah di atas jam 12 masih membunyikan musik-musik. Nah, kita ada lakukan peneguran. Oh ya, ini sudah luar biasa. Siap. Tapi tentu dengan cara-cara siap. humanis Siap baik Pak. Ya, dengan edukasi. Siap luar biasa Pak. Satu masnya bagus. Nah, ini luar biasa karena ketika kita melakukan patroli menemukan orang-orang yang sementara main-main musik, putar-putar musik, main gitar, kita melakukan edukasi, menyampaikan itu. Ini Pak Syukur luar biasa karena ternyata apa yang kami sampaikan ini semuanya sudah berjalan di kelurahan ini, penampungan ini luar biasa, memang terorganisir. Dan ketika kita menghadapi orang mabuk misalnya, dan saat itu kita tidak bisa kendalikan, apa yang kita lakukan Pak? Dalam arti kalau dalam kita terjun Pak, kita nggak bisa kendalikan, kita menelpon Babinsa atau Kantipnasnya lebih terarah ke Babinsa. Siap. Itu luar biasa. Jadi ini memang hal yang kami sampaikan juga hampir sama persis dan memang sama persis bahwa ketika kita di lapangan mendapatkan hal-hal semacam itu dalam mungkin orang mabuk atau orang berkelahi, hal pertama yang kita hubungi adalah sekali kita hubungi adalah Babinsa Timas. Yang kedua Satpol PP boleh dengan Babinsa. Jadi ini ada 3 pilar di dalam kelurahan itu, Babinsa Timas, Babinsa sama satu. Dan perlu mungkin nanti kita ambil kontaknya Bapak kalau seperti Oh ya bisa. Karena yang selama ini yang sama kita ini stakeholder yang ada ini cuma tentara dan polisi. Oh nah, terima kasih sebelum ini Pak. Jadi bisa untuk ini. Iya benar. Kolaborasi toh? Ya benar berkolaborasi. Siap. Benar begitu Pak Syukur. Karena memang dalam pekerjaan kita ini kita harus kantong itu nomor telepon penting itu. Karena sangat riskan sekali ketika kita menangani masalah tanpa pihak magnesia. Jadi ini sangat luar biasa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak ini. Sebentar juga kita sudah mengatakan bahwa kita melakukan ketika menyampaikan orang yang sementara putar musik ini dengan cara humanis. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ini sering kita lakukan Pak. Kira-kira berapa jauh ini? Kalau luas ya, karena di sini ada RT-nya ada 6. Khusus RW 8 itu RT-nya ada 6. Luas ya. Jadi memang kita membutuhkan nyali yang harus betul-betul nyali karena kita berhadapan dengan masyarakat heterogen. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini saya bersama teman-teman Satpol menyampaikan edukasi tentang apa yang Anda harus kerjakan di lapangan. Ternyata semuanya sudah dikerjakan. Tinggal kami hadir ini untuk menjelaskan bahwa ternyata yang Anda kerjakan, satu masih dikerjakan sama. Mungkin tambah dari Penang Jepol. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Itu. Yang kedua, kalau di kami Satpol PP tentu kita membawa aturan bahwa untuk tetap menjaga peraturan daerah. Mungkin ada penjual pedagang kaki lima yang selalu nongkrong jualan di pinggir jalan. Pernah juga melarang. Ada pedagang lima kan bisa banyak itu di tempat-tempat itu pasti banyak. Selagi masih di jam-jam 10 ke bawah pasti kita paling tidak kalau 10 ke atas pasti kita lakukan peneguran. Dalam arti dia jualan apa supaya warga di masyarakat yang ada di wilayah Mariso itu tetap aman, kondusif. Benar. Lagi pedagangnya kita tahu dari mana. Iya. Lakunya ada apakah yang masuk di wilayah kami kan? Siap. Oke baik Pak Syukur. Siap. Bersama temannya pada kesempatan ini kami Satpol PP mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di tempat tugasnya Bapak. Ini pos ronda Pak ya? Pos ronda Pak. Oh iya. Tapi juga berpindah-pindah juga. Siap. Dan kami juga dari Satu Mas Mariso mengucapkan terima kasih banyak atas hadir. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Ini merupakan edukasi dan sharing. Siap. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi Satpol PP. Siap. Dan 3 pilar utama di dalam kita itu
TNI, Polri, Satpol. Siap. Terima kasih sebanyak kan mohon izin.